Salam. Kali ini saya kembali membagikan sebuah video tentang penggunaan Microsoft Excel. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara penggunaan Microsoft, khususnya bagi pemula. Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook, untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Nah, secara khusus kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, kemudian untuk memproses data dalam berbagai cara dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Nah, lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, dan berakhir pada kolom I, V. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan berakhir pada 65.536. Nah, perpotongan antara baris dan kolom tersebut disebut sel. Nah, misalnya pada perpotongan kolom B dengan baris kelima itu disebut dengan sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Nah, D. Ribbon. Memahami ribbon dalam Microsoft Excel adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Pada ribbon tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel 2013. Jadi dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Excel 2013. Walaupun sebenarnya tidak jauh beda pada 2010, apakah itu 2007, apakah 2016, dan sebagainya. Nah, Home Tab. Tab ini yang sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tab, memasukkan dan menghapus kolom. Nah, dalam tab Home juga cara-cara untuk mengubah sel style, memformat tabel, juga memasukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data. Yang selanjutnya adalah Insert Tab. Tab ini juga berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, set, clip art, grafik, textbox, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Page Layout Tab.
Nah, tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Dan yang selanjutnya adalah formula tab. Nah, tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Nah, yang selanjutnya adalah data tab. Tab ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menortil dan menaringkan serta menganalisis dan mengelompokkan data. Yang selanjutnya adalah review tab. Nah, tab ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan trik dan catatan, di mana fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. Yang selanjutnya adalah view tab. Nah, tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Mari kita memulai Microsoft Excel 2013. Nah, untuk memulai Microsoft Excel, ada beberapa cara untuk membuka. Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara double klik icon Microsoft Excel yang ada pada desktop. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sehingga muncul tampilannya seperti ini. Nah, atau bisa juga kita klik search atau pencarian otomatis di sini. Kemudian kita ketikkan di sini Excel. Nah, sehingga muncul di sini Excel 2013. Tinggal double klik. Nah, yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan mengklik start menu, kemudian kita scroll ke bawah programnya ini, kemudian kita klik Microsoft 2013 dan kita pilih Excel 2013. Sehingga muncul beberapa pilihan seperti ini. Jadi kita double klik blank dokumen. Nah, sehingga lembaran Microsoft Excel nampak seperti ini. Nah, mengatur dimensi baris dan kolom pada Excel. Nah, misalnya kita ingin membuat tabel, kita buat misalnya tabelnya 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita buat barisnya 4 misalnya, atau 5, atau 6. Nah, kemudian kita tebalkan bordernya ini. Nah, kita lihat di sini ada button border. Nah, ini bordernya kita pilih yang all border. Nah, sehingga muncul garis-garis seperti ini. Nah, atau bisa juga kita lakukan dengan cara mengklik dari home, terus ke format, di sini format cell,
sehingga muncul seperti ini, maka kita klik di sini border. Nah, supaya bordernya aktif semua, kita klik dulu yang di atas, yang di bawah, kiri, kanan, kemudian vertikal di tengah, dan horizontal. Kemudian oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara melebarkan kolom dan mengecilkan kolom? Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, misalnya kolom A ini kita kecilkan. Nah, kita arahkan kursor antara A dan B sehingga membentuk seperti salib. Kemudian kita klik dan geser ke kiri untuk mengecilkan, ke kanan untuk membesarkan. Nah, atau bisa juga kita lakukan dengan cara, misalnya kolom B ini kita besarkan. Nah, klik kolom B, kemudian format. Nah, di sini ada kolom width. Klik kolom width sehingga muncul tampilan seperti ini. Pada kolom width kita ketikkan sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin besar angkanya, maka akan semakin lebar kolomnya, dan semakin kecil angkanya, maka akan semakin kecil kolomnya. Misalnya kita bikin ini 15. Ya, 15, maka nah ini lebar. Nah, bagaimana kalau kita membuat beberapa kolom sama besar? Nah, jadi caranya sama, kita blok, misalnya ini 4 kolom, C, D, E, F. Nah, format. Nah, kemudian kita klik kolom width. Nah, kita buat di sini misalnya 12. Nah, sehingga lebar antara kolom C, D, E, sampai F sama-sama 12. Nah, bagaimana untuk mengatur tinggi baris? Jadi untuk mengatur tinggi baris dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti mengatur lebar kolom. Nah, misalnya baris kedua ini ingin kita perbesar. Nah, kalau kita letakkan, ya, pointernya kita letakkan antara 2 dengan 3, kemudian kita klik, kita geser ke bawah, maka akan semakin lebar. Nah, bagaimana mengecilkan? Kebalikannya. Kita klik antara baris 3 dengan baris 2, kemudian kita geser ke atas. Atau bisa juga dengan cara, misalnya klik baris kedua, terserah kita mau kolom berapa, dia sama saja, yang penting baris kedua. Kemudian format, pilih row height, nah, yang artinya tinggi baris. Kemudian klik. Nah, ketikkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya buat 20, maka hasilnya seperti ini. Jadi baris itu semakin tinggi. Bagaimana untuk menggabungkan beberapa sel? Misalnya kita ingin menggabungkan sel
A2 dengan B2. Nah, kita drag kolom A2 dengan B2. Kemudian di sini ada merger dan center. Klik sehingga menjadi seperti ini. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara yang kedua adalah misalnya kolom C dan kolom D. Nah, kita drag kolom C dan D, kemudian klik format cell. Nah, kemudian kita pilih alignment. Pada alignment ini ada merger cell. Ya, kita centang merger cell, kemudian OK. Sehingga muncul seperti ini. Dan yang tercepat sebenarnya adalah menggunakan merger and center yang ada pada home ini. Demikian juga untuk baris, misalnya baris ketiga dan baris keempat, kolom pertama, kalau kita gabungkan, nah kita drag dulu ini, baris ketiga dan baris keempat, kolom A, kemudian kita klik merger and set, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita menuliskan satuan di sini. Misalnya kita buat 200. Bagaimana supaya ini menjadi 200,00? Maka kita klik dulu angka 200, kemudian format cell. Di sini ada number, kemudian accounting. Nah, kita buat di sini desimalnya 2. Dan simbolnya kita pilih yang none, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, atau dapat juga kita lakukan dengan cara, misalnya yang 200 ini, klik sel yang berisi 200, kemudian format, kita pilih custom. Nah, kemudian kita pilih yang 0,00, kemudian OK. Hasilnya sama. Nah, bagaimana untuk membuat satuan, misalnya rupiah? Kita tuliskan dulu sini 5.000. Nah, di sini kan tidak nampak dia titiknya. Demikian juga rupiahnya. Jadi, kita klik 5.000, kemudian format, kemudian format cell, kita pilih accounting. Nah, desimalnya kita buat 2, dan simbol dolar ini kita rubah menjadi rupiah. Kita pilih rupiah. Ya, muncul di sini Rp Indonesia. Kemudian OK. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Misalnya kita buat dulu tabel seperti ini. Data inventaris bahan material. Ketik ini judul dia, data inventaris material dalam gudang toko. Dalam gudang toko.
Jumlah kolom 8. Kemudian jumlah barisnya 6. Kemudian pada kolom pertama kita ketik nomor, kemudian enter 1, 2. Nah, kita blok 1 dan 2, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, 5. Jadi kalau kurang barisnya bisa juga kita blok sampai ke sini, kemudian alt border. Nah, kemudian di sini kita buat misalnya kode. Nama satuan, jumlah, harga pokok, harga pokok, terus harga jual. Kemudian subtotal. Nah, kita atur kolom pertama. Nah, bagaimana ini supaya di tengah? Nah, kita blok semua kolom dan nomor ini. Kemudian home, kita pilih center. Demikian juga semua judulnya ini kita centerkan. Nah, kita lanjut menulis kode S1. Semen dengan satuan karo. Jumlah 200. Harga pokoknya 48.000. Sedangkan harga jual 51.000. Kemudian yang kedua P1, pasir dengan satuan kubik, jumlah 100 dengan harga 1.450.000 dan harga jual 1.600.000. Dan yang ketiga adalah B1, batu bata dengan satuan TCS, jumlah 15.000 dengan harga 500 per TCS dan harga jual 645. Dan yang keempat adalah L1, lem kayu
dengan satuan ECS sebanyak 25 ECS dengan harga pokok 7.000 dan harga jual 9.500. Dan yang terakhir adalah P2, paku dengan satuan kilogram jumlahnya 10 dengan harga pokok 8.000. Sedangkan harga jual 11.500. Nah, kemudian ini kita atur dulu posisinya. Ini kita buat di tengah. Sedangkan untuk jumlah ini kita buat di sebelah kiri, rata kiri. Nah, kemudian untuk jumlah ini kita format, kita blok jumlah ini semua, kemudian klik format cell, kita pilih custom. Nah, ini kita pilih yang 0,00 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk harga ini, mulai dari harga pokok, harga jual, dan subtotal harga, kita blok semua. Format cell, number, accounting. Nah, ini decimal place kita isikan 2, kemudian untuk simbol ini kita pilih rupiah. Rp Indonesia. Oke. Jadi subtotalnya ini karena sudah kita format tadi, maka jika ini kita jumlahkan, maka secara otomatis satuan rupiah ini akan muncul. Nah, kita masukkan dulu rumus. Nah, kita besarkan dulu kolomnya. Kita buat di sini sama dengan sum. Klik jumlah. Misalnya ini 200. Kemudian klik kali. Dalam hal ini shift 8. Nah, kemudian klik harga jual. Kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita klik, letakkan pointer di sini, kemudian kita seret ke bawah. Nah, sehingga seperti ini. Jika muncul pagar seperti ini menandakan bahwasanya kolomnya itu kurang lebar, sehingga kita letak ya kursor antara H dan I, kemudian klik dan geser ke kanan. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mensenteringkan judul ini? Klik judul, kemudian drag, dan
sampai batas kolom tabel, kemudian klik merger and center. Nah, demikianlah cara penggunaan Excel untuk mengatur tinggi baris dan kolom dan juga untuk membuat satuan rupiah. Nah, dan silakan Anda mengikuti video-video selanjutnya tentang kelanjutan Microsoft Excel ini, demikian juga dengan video-video yang lain yang berhubungan dengan informatika.